Saudara, kita jumpa lagi dalam Perspektif bersama saya, dan kali ini kita membahas pola atau bentuk-bentuk pidato Presiden Prabowo Subianto. Ya, pasti menarik, saya tahu Anda ingin mendengarnya. Beliau mengatakan dalam satu forum resmi yang mengejek suatu teori yang sebenarnya tanpa dia sebut, namanya disebut teori trickle down effect dari Walt Rostow, orang Amerika. Ya, teori itu tahun 60-an sebetulnya munculnya. Dan mungkin Pak Prabowo lupa bahwa sepanjang 32 tahun bekas mertuanya Presiden Soeharto itu menjalankan pemerintahan, khususnya dalam menyusun strategi pertumbuhan ekonomi, itu berdasarkan teori itu sebetulnya. Ya, udah banyak dibicarakan itu, soal itu udah terlalu jelas gitu ya. Di tahun 80-an itu perbincangan tentang ini sangat meriah sekali. Yang pada umumnya para pengkritiknya memang mengkritik persis seperti kritiknya Pak Prabowo kemarin. Yaitu bahwa katanya ini janjinya trickle down itu menetes ke bawah ya. Menetes-netes ya nggak netes-netes. Trickle down, endasmu, kata dia. Lalu orang ketawa, lalu dia bilang, oh ya saya seperti ketelanjuran ngomong, itu di-delete. Tolong wartawan jangan sebut ya, kita kan CS nih, kita berteman. Kira-kira begitu, sambil dia guyonin. Tetapi substansinya tetap bahwa dia mengkritik strategi teorinya Rostow itu, trickle down effect itu. Yang dia nggak pernah sebut trickle down effect sebetulnya. Dia sebutnya trickle down saja, menetes. Dan itu kira-kira garis besarnya, teori itu, sebuah negara yang baru membangun gitu ya kira-kira, maka yang perlu dilakukan oleh pemerintahnya adalah memperbesar kue pembangunan gitu. Hasil pembangunan itu diperbesar dulu, lupakan dulu soal pemerataan. Belum waktunya gitu kira-kira. Nanti, kalau kue pembangunan ini besar, gitu, dia hampir otomatis netes ke bawah sendiri. Jadi terjadilah kurang lebih pemerataan relatif gitu kira-kira maksudnya Rostow itu. Sebenarnya kalau saya lihat ya teorinya itu dalam soal ketidaksengajaan atau otomatis netes itu seperti invisible hand-nya Adam Smith. Dan dia memang bergerak di dalam tradisi ekonomi kapitalisme liberal gitu ya. Katakan dalam garisnya Adam Smith di abad 18-an sampai 19. Nah jadi begitu maksudnya Rostow itu. Jadi dan ini kritik yang sama dikemukakan oleh para pemikir ekonomi sejak tahun 80-an seperti Arief Budiman gitu ya, ada siapa lagi dulu, mungkin Pak Adi Sasono, mungkin Sri Tua Arif yang mengajukan teori lain yang disebut teori dependensia, berbeda dari pertumbuhannya Rostow. Nah, Rostow itu memang menyebut judul bukunya itu growth gitu, subjudulnya menarik, A Non-Communist Manifesto. Jadi betul-betul dia melawan secara diametral teori komunistik atau teori sosialistiknya Karl Marx yang dianut oleh banyak sekali negara dan diyakini oleh begitu banyak pemikir ekonomi gitu ya, yang mengajukan pemerataan duluan gitu kira-kira. Nah itu yang dilakukan Pak Prabowo. Jadi mungkin beliau tidak sadar atau tidak menyadari bahwa dia sedang mengkritik strategi bekas mertuanya sendiri yang notabene suatu sistem yang memungkinkan dia menjadi ya seperti sekarang gitu lah, punya bintang 3 jenderal angkatan darat dan seterusnya. Tetapi yang menarik juga, saudara, bukan hanya isu ini, tapi secara umum gaya penyampaiannya pidato Pak Prabowo Subianto ini lebih banyak dibahas gitu ya daripada substansinya sendiri. Belakangan orang lebih tertarik melihat gaya penyajian atau penyampaiannya ketimbang substansinya. Muncul istilah yang kemudian viral ya seperti nye gitu, lalu endasmu, satu terminologi yang sudah dia kemukakan, dia perkenalkan gitu sejak masa kampanye 2024.
Lalu ada belakangan juga di dalam pidato trickle down itu, emang gua pikirin gitu begitu. Lalu ada minta di-delete dan sebagainya, semuanya jadi viral. Dan tentu kita sangat heran ya melihatnya. Saya pribadi sudah sejak awal saya heran sekali mengapa presiden kita yang kita pilih dalam lewat pemilu itu seperti menyia-nyiakan forum-forum kenegaraan yang begitu penting dan baik, tempat dia bisa menyampaikan pesan kebangsaan, pesan kenegaraan yang baik sebetulnya, tetapi cukup banyak diselingi oleh pernyataan-pernyataan yang tidak bermakna seperti itu, dengan sambil banyak guyon gitu. Saya tahu tentu dalam katakan setengah jam atau 20 menit pidatonya, tentu dia tidak semata-mata guyonan semacam itu, tentu ada isinya juga gitu ya. Tetapi juga yang kemudian viral dan memang memakan waktu yang lumayan dalam 20 menit atau 30 menit itu, porsi untuk guyonannya cukup besar. Kita sampai hafal bahwa setiap dia mulai pidato biasanya dia membuli beberapa orang yang ada di situ gitu ya. Beberapa menteri dituding yang sini, diledek yang itu, disuruh berdiri dan sebagainya. Semuanya membuat orang ketawa dan tepuk tangan. Dan memang humor orang berkuasa atau orang kaya ya biasanya harus disambut dengan ketawa yang mungkin berlebihan walaupun tidak terlalu lucu, dan itu saya kira yang terjadi pada Presiden Prabowo juga, pada audiens pendengar pidato-pidatonya. Nah, kemudian setelah guyon sana sini baru dia mulai masuk ke substansi masalahnya, dan biasanya yang viral yang kemudian digemari oleh para penonton, terutama penonton mudanya, tentu saja bukan aspek serius dari pidatonya, tetapi yang viral yang ini, yang ikonik begini ya, ndasmu, ndak, apa nyenye-nyenye, emang gue pikirin, gemoy, dan sebagainya. Yang semuanya mungkin cukup menghibur, tapi hampir tidak ada artinya dalam konteks kemajuan, upaya pemajuan kita sebagai bangsa dari segi ekonomi dan sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa Pak Prabowo ini memilih cara begini? Dugaan saya, ini dugaan pasti belum tentu benar. Dia mungkin dinasehati oleh para penasehat public appearance-nya untuk seperti membalik citranya. Kita tahu sebelumnya, sebelum jadi presiden, Pak Prabowo ini dikenal dengan citra keras, galak gitu ya, emosional, temperamental, dan itu kelihatan sekali berulang-ulang bahkan di masa kampanye. Masih sampai sekarang masih ada yang menjadikan meme atau viral bagaimana dia memukul-mukul meja sampai terguncang-guncang meja di panggung kampanye. Ada satu masa ketika sampai Pak Amin Rais di kubu dia waktu itu 2019 sampai datang menengahi, menyabarkan dia karena dia sudah semakin kelihatan tidak terkendali, mukul mejanya keras sekali. Jadi itulah citra yang melekat pada Pak Prabowo selama ini. Dan untuk ini saya kira banyak sekali orang yang bisa bersaksi ya. Juga di internal Angkatan Darat, di internal Kopassus sendiri, di kalangan pejabat dan sebagainya. Kita banyak sekali mendengar lah citranya yang seperti ini. Nah, sekarang dia seperti mau membalik itu. Media asing juga menyoroti aspek ini, jadi dia kira-kira orang asing menyebutnya dari seorang yang begitu temperamental, dia mengubah citranya menjadi seorang kakek yang layak dipeluk, gitu istilahnya, cuddable gitu. Dan menurut saya ini porsinya atau proporsinya agak berlebihan sehingga beliau cenderung meremehkan forum pidato presiden yang begitu berharga, maksudnya ya. Suatu forum yang biasanya dipersiapkan dengan susah payah, ya, dengan macam-macam screening, dengan macam-macam semua pendengarnya, calon pendengar diperiksa dengan detail oleh Pas Pampres dan sebagainya, nyewa tempat yang begitu besar dan mahal dan sebagainya. Tetapi kita sesalkan kenapa itu sering dipakai untuk menyatakan guyonan-guyonan yang semacam ini, yang
Mungkin 1-2 kali terasa segar dan lucu, tapi kita sangat berharap supaya kebiasaan semacam ini tidak perlu diteruskan. Apalagi kalau kita konfrontasikan ya dengan situasi negara kita yang masih banyak sekali masalah, dan beliau sebagai presiden tentu sangat menyadari itu. Dan karena itu saya kira tidak layak bahwa keseriusan masalah semacam itu disampaikan dengan cara-cara yang cenderung mengecilkan keseriusan masalahnya. Misalnya tadi trickle down, nggak netes-netes, ternyata ndasmu dan sebagainya. Mestinya itu hemat saya ya bisa dihadapi dengan cara yang lebih elegan, walaupun tujuannya tadi ya seperti saya sebut tadi membalik citra, dan saya kira citra baik itu saya kira setelah 1,5 tahun ini sudah berhasil dicapai ya, sudah berhasil didapat oleh Pak Prabowo. Karena itu selanjutnya kita berharap itu dikurangi kalau tidak bisa dihentikan sama sekali ya. Guyonan-guyonan yang seperti saya bilang tadi cenderung meremehkan kesungguhan situasi. Nah, masalahnya juga itu bukan soal sopan atau tidak, pantas atau tidak, tapi apa sebetulnya pesan yang mau disampaikan gitu. Nah, kalau misalnya dalam kasus pidato trickle down effect tadi ya, kalau dia mengkritik itu, lalu dia boleh dong mestinya sewajarnya mengajukan teori alternatif gitu, yang bisa kira-kira dijadikan pegangan buat publik bahwa kira-kira presiden kita setelah ini akan menempuh strategi ini, bukan strateginya Rostov misalnya. Nah, apanya itu saya kira untuk fairness perlu dihadirkan oleh presiden kalau memang dia tidak setuju pada teori trickle down effect itu. Belum lagi kalau kita lihat misalnya memang betul bisa kita bilang bahwa trickle down effect itu ternyata tidak jalan ya. Setelah berapa dia tahun 60-an, katakan kita mulai tahun 80-an lah ya, setelah 40 tahunan diterapkan gitu kira-kira oleh Pak Soeharto sebagai presiden, bisa dibilang itu tidak terjadi. Untuk gampangnya ya, for the sake of discussion, kita anggap itu nggak pernah terjadi. Nah, nggak terjadinya itu kan ada sebabnya. Gitu. Kenapa dia tidak jalan? Jangan-jangan teori itu tidak diterapkan secara konsisten. Misalnya, di tengah jalan ada banyak distorsi yang justru tidak diinginkan oleh pencetus teorinya sendiri. Mungkin Rostov mengatakan untuk ini syaratnya A, B, C, D, E, F, dan sebagainya. Lalu yang dilakukan oleh Pak Harto ya katakan A, B, C dipenuhi, nanti D dan F-nya tidak. F dan seterusnya distorsi. Karena itu sebagai satu paket teori atau paket kebijakan itu tidak terjadi. Jadi jangan buru-buru menyalahkan teorinya gitu. Apapun itu kemukakan saja. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Presiden Prabowo. Nah, pertanyaannya kemudian apa dampaknya terhadap kewibawaan seorang presiden, dan lebih penting lagi terhadap kualitas diskursus publik. Dengan pidato-pidato semacam itu, apa yang bisa dibahas oleh para mahasiswa misalnya, oleh orang awam, oleh para akademisi, hampir-hampir nggak ada, kecuali aspek-aspek guyonannya itu, yang jika bukan presiden yang mengemukakannya, pasti dengan mudah kita bisa bilang bahwa guyonannya pun garing. Tapi kalau presiden nggak bisa kita bilang begitu, nggak bisa bilang garing. Nah, jadi itu yang penting ya, saya kira apakah memang teori itu tuh salah, dan kalau salah, salahnya di mana, mungkinkah dia diperbaiki di beberapa aspeknya, atau kita buang sama sekali. Yang jelas teori trickle down effect itu tanpa kita otomatis mendukung atau menolaknya, paling tidak sesederhana itu situasinya. Jadi harus ada pembahasan, jangan kita dengan mudah bilang bahwa itu gagal tanpa diperiksa, digeledah sebab-sebab kegagalannya, seandainya kita sepakati bahwa itu gagal. Nah, itu juga yang mestinya kekosongan semacam itu yang perlu diisi oleh Presiden Prabowo. Kita berharap beliau benar-benar
berperan presidensial ya, sesuai dengan kewibawaan kenegaraan sebagai pejabat tertinggi dan paling penting di negeri ini. Jadi begitulah harapan kita ya, dan itu bisa terjadi juga dalam hal-hal lain. Kelihatan misalnya hal-hal serius cenderung ditanggapi dengan guyonan saja oleh Pak Prabowo, dan kita betul-betul berharap beliau mengubah strategi komunikasinya ini dan bisa muncul sebagai tokoh yang menyenangkan ya, yang friendly ya, yang tidak terkesan garang dan galak seperti di masa lalu, tanpa tergelincir berupa semburan atau pengajuan hal-hal yang menurut dia lucu dan dia berharap bahwa itu juga dianggap lucu oleh publik. Dan saya kira sudah cukuplah 1,5 tahun ini, dan selanjutnya kita berharap ya lebih serius berpidato, dan kita berharap betul bahwa podium Presiden Republik Indonesia itu bisa beliau manfaatkan dengan bijaksana dan dengan cemerlang ya. Kita tahu bahwa pernyataan seorang presiden itu sama sekali bukan sekedar pernyataan. Pernyataan seorang presiden itu bisa punya makna yang jauh dan dalam sekali bagi rakyat, untuk keperluan yang baik maupun untuk yang buruk. Kalau dia bisa menyajikan, katakanlah sebagai contoh kecil aja, Presiden Obama gitu dulu ya, mengajukan itu bisa menginspirasi seluruh bangsa. Ya, di samping kalau Presiden Obama kan misalnya dia menjadi contoh nyata bahwa seorang kulit hitam di negeri yang didominasi sepenuhnya oleh kulit putih seperti Amerika, dia bisa jadi presiden. Yang ketika dia lahir bahkan orang hitam belum punya hak pilih. Dan sekarang dia jadi presiden, bukan sekedar orang hitam punya hak pilih, tapi orang hitam itu menjadi presiden. Itu lalu pernyataan-pernyataannya sangat inspiratif ya, inspiring. Dan saya kira Pak Prabowo punya kesempatan emas untuk itu dan bisa menginspirasi bangsanya. Misalnya ada banyak situasi sulit sekarang ya, ada perang Ukraina belum beres, ada perang Timur Tengah yang terus meletup-letup, belum juga tuntas. Ada banyak sekali masalah, ekonomi kita juga sama sekali tidak sehat ya. Seperti diakui oleh pemerintah sendiri, ada banyak penghematan dan sebagainya. Nah, dalam situasi seperti ini, apa yang bisa disampaikan oleh pesan seorang presiden? Menurut saya itu diakui situasi buruk gitu. Tetapi presiden bisa berkata bahwa tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang tidak pernah diuji dengan problem-problem semacam ini. Dan bangsa Indonesia bukan hanya sekali dua kali, berulang-ulang diuji sejak tahun 1945 dengan macam-macam ujian. Ada pemberontakan tidak kurang dari 23 kali. Anda mungkin nggak ingat atau lupa bahwa kita pernah mengalami pemberontakan besar kecil itu setidak-tidaknya 23 kali ya, di berbagai daerah. Ada yang skalanya besar sekali, ada yang sampai sekarang buntutnya masih. Ya misalnya ex-PKI lah, ex-Darul Islam dan sebagainya. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa kita tetap berdiri, tetap jalan terus, dan mencapai kemajuan-kemajuan relatif. Dan di masa lalu pernah pertumbuhannya rata-rata 7%, yang sejak reformasi tidak pernah lagi dicapai dengan angka setinggi itu. Nah, Pak Prabowo bisa mengadres ini, bahwa kita dengan segala macam kesulitan ini, kita sebagai bangsa tetap kuat, harus solid, bersatu, satu tujuan, satu tekad. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa kita atasi, insya Allah. Hal-hal semacam itu kan bisa membangkitkan semangat. Dan semangat yang muncul, saudara, untuk sebagian bisa benar-benar mengubah situasi. Orang Jerman bilang, perkakas yang baik, itu sudah separuh penyelesaian. Analoginya kita bisa bilang begitu, sebuah bangsa yang semangatnya berkobar-kobar, yang baik, sudah bisa menyelesaikan separuh dari masalahnya. Nah, mudah-mudahan Pak Prabowo mendengar pesan ini dan tidak ada yang
hal yang selain yang untuk kebaikan kita sampaikan ini, dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto yang terhormat mendengar dan memperhatikan apa pesan-pesan semacam ini, yang tentunya bukan hanya disampaikan oleh diri saya seorang, ada banyak yang mengemukakan dengan cara masing-masing, dan mulai banyak keluhan tentang terlalu sering dan terlalu bisa dibilang dangkalnya Presiden kita melontarkan guyonan-guyonan semacam itu. Terima kasih. Wassalam.